Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor Cerita ke-291 di Lapak Horor ini adalah cerita lanjutan dari cerita sebelumnya yang berjudul Lawang. Sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu kawan subscriber di Jogja sana, namanya Mbak Nindya Putri. Sebuah pengalaman tentang sebuah rumah gitu ya. Sebuah ruangan, sebuah kamar yang menyimpan misteri di sana. Dan kejadian terakhir di cerita yang sebelumnya itu adalah ketika salah satu kawannya Mbak Putri, namanya Siska, itu mengalami sesuatu ya. Jadi malam-malam dia tuh kayak bangun tidur berjalan begitu, tapi cara jalannya mundur, masuk ke ruangan tadi, sebuah kamar yang pintunya selalu tertutup. Dan tiba-tiba saat dicari itu nggak ada, dan ternyata Mbak Siska itu ada di halaman belakang rumah, di balik sebuah pohon rambutan waktu itu. Dan ya, ada beberapa pengalaman yang dialami sama Mbak Siska malam itu. Ini adalah cerita kelanjutannya ya, setelah itu apa yang terjadi. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Masuk ke dalam cerita lanjutan tadi. Dan bagi kawan-kawan yang belum sempat nonton, ini adalah video kelanjutannya ya. Sebaiknya kawan-kawan nonton video sebelumnya dulu gitu, karena ceritanya nanti akan putus, nggak lengkap kayak gitu kan. Nah, bisa langsung aja cek di sini, di link di atas ini, atau kalau nggak nanti cek di deskripsi video di bawah ini gitu. Nah, setelah kejadian Siska tadi, Siska dan Rita ya, dua temannya itu, akhirnya selama beberapa bulan, Siska, Rita sebagai teman dekatnya Putri pun akhirnya mulai merasa agak ketakutan. Jadi boleh dibilang kayak udah mulai menghindari rumahnya Putri buat nongkrong gitu. Akhirnya ya beberapa kali Putri pun bergantian main atau menginap di rumahnya Siska atau di rumahnya Rita tadi. Setelah udah sekian lama banget kan, akhirnya Siska itu penasaran gitu dengan apa sih yang pernah terjadi ini beberapa bulan ke depan. Setelah rasa traumanya, rasa ketakutannya itu udah mulai agak hilang, Siska itu penasaran. Dia udah mulai sharing-sharing pengalamannya gitu dengan teman-temannya. Waktu itu masih SMP, udah beranjak masuk ke kelas 3. Dia udah mulai ya sering berkomunikasi dengan banyak orang juga ya, termasuk saudara-saudaranya, omnya, tantenya kayak gitu. Dia menceritakan perihal yang pernah dialaminya di rumahnya Putri itu, terutama di ruangan tadi. Udah diceritain kayak gini, tapi ya feedbacknya itu nggak banyak dari mereka gitu ya. Dari orang-orang yang diajak ngobrol sama Siska itu, cuman rasa penasaran itu tuh justru makin hari tuh makin gede gitu. Akhirnya dengan masih ada sedikit rasa takut, Siska pun memutuskan bilang ke Putri suatu hari, "Put, aku pengen nginep lagi di rumah kamu. Aku penasaran dengan apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu. Aku inget banget. Jadi kalau kata Rita, aku kan berjalan mundur waktu tidur gitu. Itu bagian itu aku nggak ingat. Cuman aku ingatnya itu begitu aku masuk ke dalam kamar. Saat pintunya udah ngebuka begini, aku udah di dalam gitu kan. Di luar terang, di dalam gelap. Dan bang, itu di situ aku baru ingat gitu. Saat pintunya nutup. Dan di sana
itu aku melihat di sudut ruangan ada seorang anak kecil. Ada seorang anak kecil yang aku yakin gitu, itu adalah seseorang atau sesuatu gitu ya, bukan seseorang, sesuatu yang pernah kamu ceritain, Put. Aku yakin itu adalah teman kamu itu ya. Cuman setelah itu, dari sudut yang lain, tiba-tiba muncul satu sosok yang sangat nggak bersahabat ya, sangat tidak bersahabat. Sosok hitam, tinggi, besar, kepalanya botak. Itu menarik aku, Put. Aku ditarik begitu tangannya, aku udah nggak mau, aku udah ketakutan. Tapi entah kenapa badan ini tuh nggak bisa digerakin. Dan tiba-tiba, bener-bener sekejap banget, aku udah berada di kebun ya, yang entah berantah. Karena aku nggak tahu itu tuh kebun kamu ternyata gitu. Dan ya posisi aku udah di samping pohon rambutan begitu. Sementara di depanku itu ada sosok yang gede banget ya. Aku bener-bener udahlah nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak pun nggak bisa. Mungkin karena saking takutnya kali ya. Dan itu aku penasaran banget, apa sih maksud dia, siapa sih sebenarnya mereka gitu. Akhirnya di usia yang sebenarnya masih relatif dini gitu ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu, kelas 3 SMP, itu kan sesuatu yang sangat berbahaya gitu kan. Nah ya, salah satu upaya yang dilakuin sama Siska itu dengan bercerita langsung ke Putri. Dan Putri itu agak kaget. Kenapa? Karena selama Putri main sama sosok anak kecil tadi di dalam ruangan itu, nggak pernah sekalipun Putri itu melihat atau bertemu dengan sosok hitam tadi. Sosok hitam ini ya cuman diceritain sama Putri aja, sama Siska aja gitu. Putri itu nggak pernah ketemu sama sekali. Ya udah, akhirnya di skip gitu ya. Mereka berdua jadi sering ngobrol. Sementara si Rita kan orangnya agak cuek ya. Jadi saat mereka bertiga gitu ya, yang ngobrol itu justru berdua, Putri sama Siska. Ngobrolinnya hal-hal itu aja. Sementara Rita itu kayak jadi nyamuk doang gitu ya. Dia cuman diem nih, ngomongin apa sih aku nggak ngerti. Dan akhirnya karena ada rasa seperti itu juga, Rita pun memutuskan udah deh kalian berdua aja deh selesaiin masalahnya. Kalau udah selesai bilang-bilang ya. Nah mulai hari itu Rita itu udah jarang gabung sama Siska sama Putri ya. Karena Putri sama Rizka tuh punya masalah sendiri yang harus diselesaikan, sepertinya seperti itu. Nah berangkat dari situ, Putri pun mulai menceritakan hal itu ke ibunya. Bu, aku mau cerita apa yang sebenarnya terjadi, apa yang pernah aku alami selama ini, beberapa tahun ini. Dari usiaku kurang lebih sekitar 3 tahun. Akhirnya diceritain semuanya. Proses dari awal dipanggil-panggil, dari awal Putri mengenal sosok si anak kecil tadi, sampai kejadiannya Siska yang barusan diceritain sama Siska ya, itu diceritain ke ibunya semua. Dan dari ibunya nggak ngasih feedback apapun, cuman mendengarkan waktu itu, cuma menampung karena benar-benar nggak ada ide, nggak tahu sama sekali. Tapi ternyata ada sesuatu yang dipikirkan sama ibunya juga waktu itu. Bukalah obrolannya Putri sama ibunya itu ke bapaknya. Pak, Putri cerita panjang lebar tentang sesuatu yang gak masuk akal, Pak. Diceritain lagi ke bapaknya intinya. Dan bapaknya di situ langsung, Bu, kamu inget gak sih? Dulu waktu kita belum jadi suami istri, ya saat kita baru kenal kayak gitu kan. Waktu bapak masih hidup, maksudnya tuh kakeknya Mbak Putri berarti ya, dari pihak bapak yang punya rumah itu kan pernah cerita dulu pas kamu main ke sini gitu kan. Kalau bapaknya itu adalah ya orang yang terbiasa dengan hal itu, terbiasa dengan hal-hal supranatural. Kamu ingat gak pernah diceritain seperti itu? Iya, ingat, aku ingat betul. Nah,
Itu kan nggak semuanya diceritain. Jadi bapak itu tuh pernah cerita ke aku ya Bu, ke Mas gitu ya. Maksudnya tuh suami istri nih, ngobrolin suami istri nih, bapak ibunya bapak ibunya Putri. Jadi bapak itu pernah cerita kalau bapak itu punya peliharaan yang belakangan ternyata itu adalah sesuatu yang nggak baik sebenarnya, sesuatu yang jahat yang udah disadarinya sebenarnya udah lama. Mungkin ini sebagai gambaran aja, bapaknya itu meninggal usia sekitar usianya itu sekitar 70 sampai 80 tahun. Sementara bapaknya itu menyadarinya itu kurang lebih di usia 50 tahun. Jadi ada rentan waktu cukup banyak kalau sesuatu yang dipelihara itu adalah sesuatu yang gak baik, sesuatu yang jahat, sesuatu yang mau disuruh apa aja gitu. Tapi dengan konsekuensinya seperti itu. Sosok hitam tadi itu adalah sosok peliharaan kakeknya. Yang kakeknya Mbak Putri itu dapat dari bapaknya lagi, dari bapaknya lagi. Itu tuh kayak semacam turun-temurun Bu. Kayak gitu terus. Tapi dari bapak ke aku itu nggak menurunkan apa-apa. Tapi ya mungkin ternyata kirain ya dulu saat bapak meninggal ya udah itu akan pergi. Kenapa? Karena aku nggak ada perjanjian apa-apa dengan bapak gitu. Tapi ternyata masih ada Bu. Kalau dari ceritanya Siska itu adalah sosok yang sama. Itu adalah sesuatu yang sudah dipelihara dari leluhur turun temurun selama ratusan tahun, mungkin nggak tahu pertamanya itu siapa. Dan sosok yang anak kecil itu adalah sosok peliharanya ibu atau neneknya Mbak Putri. Nah, ternyata tuh begini, kalau menurut bapaknya itu, si hitam ini, sosok tinggi besar hitam itu adalah sosok yang jahat. Sementara yang anak kecil itu adalah sosok yang baik. Jadi, karena dulu banget, ini pernah diceritain juga, karena bapaknya seperti itu di usia 50 tahunan tadi ya, saat menyadari ada sesuatu yang gak baik, ada sesuatu yang buruk yang ada di rumah ini, yang ada di darah dia gitu ya, peliharaannya itu, akhirnya si bapak tuh memutuskan menceritakan segala sesuatunya ke istrinya, ke neneknya Mbak Putri. Dan ternyata neneknya Mbak Putri itu bukan orang sembarangan juga, tapi adalah orang yang juga mengerti hal-hal seperti itu dan punya sesuatu memang untuk kayak perlindungan diri kayak gitulah. Orang ini ngomongin orang-orang zaman dulu ya, kayak gitu. Ya, mereka salah satu pegangannya gitu ya. Kalau namanya perlindungan pasti kan Tuhan gitu, pasti Allah gitu. Tapi biasanya orang-orang kan seperti itu kayak orang sekarang gitu, untuk perlindungan, membela diri kan ya, dilengkapi dengan sesuatu yang ya seperti itulah. Kawan-kawan tahu sendiri, ini kita nggak mau ngebahas sesuatu yang nanti melebar kemana-mana ya. Makanya di sini gue tegasin konteksnya itu seperti ini gitu. Jadi jangan ngelihatnya dari sisi yang lain-lain kayak gitu. Dan mulai hari itu ya si neneknya Mbak Putri itu akhirnya ngebuka ke kakeknya, "Pak, aku juga punya Pak seperti ini gitu, dan dia tuh cenderung baik. Ini sama, aku dapat itu dari orang tua, dari orang dulu lah, dari leluhurnya kayak gitu. Dan mulai hari itu di rumah itu ya ada dua kekuatan yang saling serang, yang saling melindungi, intinya seperti itu. Jadi kenapa? Ini menurut bapaknya Mbak Putri ya. Ini kenapa Putri itu dari kecil udah dikasih lihat sama yang sosok anak perempuan itu, pasti ada tujuannya. Dan tujuannya itu kemungkinan untuk kayak ngelindungin, ngasih penjagaan kayak gitu buat Putri dari sesuatu yang gak baik atau sesuatu yang jahat, yaitu si hitam tadi. Dan kejadiannya itu menimpanya Siska. Kenapa? Karena Siska itu nggak masuk dalam hitungannya kayak gitu. Makanya yang ditarik itu ya si Siska tadi. Itulah bapak juga
Kenapa kamar itu selalu ditutup gitu kan, gak pernah dibuka-buka? Takutnya itu. Takutnya siapapun yang masuk ke situ, ya ada sesuatu yang gak baik di sana. Gak mau juga kayak Siska kayak gitu kemarin itu terulang. Itu masih mending loh Bu. Masih diumpetinnya kayak dibawa ke pohon rambutan belakang sana. Coba kalau misal dibawanya jauh, kemana yang gak bisa ditemuin gitu, yang gak bisa balik lagi, itu kan repot. Katanya seperti itu. Oh, ibunya jadi tahu. Akhirnya dikasih tahu ke Mbak Putri kan. Put, ibu udah dapat sedikit gambaran dari bapak kamu. Kalau ada seperti ini, seperti ini, seperti ini di rumah ini. Diceritakan semua tadi yang bapaknya ceritain itu. Di situ Putri juga akhirnya mulai sedikit tahu ya, dan di mana ada kesempatan bertemu dengan sosok anak kecil itu, dia itu mulai bertanya-tanya. Pertanyaannya itu mulai banyak gitu ya, agak sedikit kompleks. Jadi dari sosok anak kecil itu tadi pun cerita, memang betul aku itu lebih tua dari kamu, tapi badanku segini terus, aku nggak bertambah besar, nggak bertambah tua, ya segini-gini aja gitu. Mungkin aku akan tua tapi dalam jangka waktu yang cukup lama, katanya seperti itu. Dan aku memang ditugaskan sama salah satu leluhur kamu yang sangat jauh kamu nggak kenal, itu buat ngejaga anak keturunannya, termasuk kamu. Kamu adalah anak pertama dan anak satu-satunya. Jadi usia 3 tahun itu adalah waktu yang cocok waktu itu buat aku untuk mengenalkan diri, untuk memperlihatkan diri. Dan ya selama kamu di sini, kamu kayak berada di bawah pengawasanku gitu. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang itu dia yang jahat, dia yang akan ngambil sesuatu dari kamu. Karena dulu pernah ada satu kesalahan yang dibuat oleh kakek kamu sehingga kayak melanggar sebuah perjanjian gitu ya. Dan si sosok tadi itu marah dan dia berusaha mengambil sesuatu yang paling berharga gitu, yaitu nyawa, atau mungkin dalam hal ini konteksnya itu sukmanya gitu ya, dari keturunannya kakek-kakek kamu nanti. Itulah tugas aku buat ngejaga keluarga ini. Salah satu tugasku itu dijelasin seperti itu dari Putri. Nah akhirnya Putri pun tembus lagi ke Siska gitu kan. Wah ini sangat menarik nih Put, sumpah ini sangat menarik ya. Nanti mungkin ya sekarang sih belum kali, nggak sekarang mungkin Put, tapi suatu hari nanti aku penasaran dengan sosok hitam itu, katanya. Kata Siska. Dan waktu pun berjalan, cerita udah sedikit demi sedikit udah mulai terkuak gitu ya. Kalau di kamar itu memang ada 2 makhluk, dan sebenarnya gak cuma 2, tapi ada satu makhluk lagi yang sebenarnya kayak semacam pendatang. Itu wujudnya seorang nenek-nenek, itu yang pernah dilihat sama Putri juga. Tapi si nenek-nenek itu adalah sosok yang kayak non kubu gitu. Dia ke situ memang kalau memang mau iseng ya iseng, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Dan Putri udah ngelihat beberapa kali sosok nenek itu. Sosok nenek yang memang wujudnya itu agak sedikit aneh. Jadi nenek-nenek seperti biasa ya, bajunya ya umumnya nenek-nenek kayak di Jawa kayak gitu, tapi ukuran badannya itu agak sedikit besar, lebih tinggi dari manusia normal, ukurannya lebih besar. Biasanya kan nenek-nenek kan cenderung lebih kecil gitu kan. Cuman ini tuh agak tinggi, agak gede, dan itu cukup menyeramkan kalau kata Putri itu seperti itu. Nah, waktu pun berjalan. Kurang lebih Putri itu di usia SMA. Usia 17-18 tuh SMA kali ya. Ya SMA. Nah, di usia SMA itu udah mulai, boleh dibilang udah mulai agak matang gitu kan. Cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, bahkan metode cara dia belajar pun udah agak beda, pengetahuan pun jadi bertambah gitu kan.
Siska sama Putri kebetulan itu satu SMA, Rita juga satu SMA. Tapi kalau udah ngomongin hal kayak gini, Rita itu lebih milih mundur. Akhirnya Siska sama Putri itu bertemu lagi. Meskipun satu SMA, tapi nggak ngobrol masalah itu lama gitu ya. Dan suatu momen saat mereka lagi kumpul berdua kayak gitu, mereka tuh ngobrolin lagi masalah itu. Put, aku kok tiba-tiba keinget ya kejadian dulu di rumah kamu itu yang aku sempet hilang itu loh. Oh iya, itu udah lama banget ya sis ya. Iya, itu udah lama banget. Dan aku itu penasaran, masih penasaran yang sama gitu. Ngopi dulu ya. Kalau nggak dikasih kopi tuh leher suka kering, makanya sedia kopi aja. Nah, aku tuh masih penasaran, Put, dengan yang pernah terjadi waktu itu. Terus kamu mau ngapain, sis? Ya, aku sebenarnya kepengen dibawa lagi. Aku pengen tahu gitu, dia itu siapa sih sebenarnya gitu. Apa yang dia mau dan kenapa dia masih di situ gitu. Kenapa dia nggak pergi-pergi. Akhirnya mereka pun kayak ya udah melakukan sebuah ini ya. Ya udah gini aja, kayak perjanjian gitu. Ya udah gini aja, bukan perjanjian ya, tapi janjian maksudnya tuh gitu. Janjian, ya udah kamu kapan ada waktu kamu main aja ke rumah, tapi kamu harus siapin ya. Dan aku nggak mau tahu loh sis, ini tuh bahaya loh. Aku ingetin kamu ini bahaya. Cuman aku nggak bisa ngelarang gitu. Ini bahaya. Kalau bisa kita jangan sendiri, tapi kita didampingi sama orang yang ngerti. Nah, dari situ baru akhirnya Rita pun diundang. Rita sini. Kita tuh ada rencana seperti ini. Nah, si Rita langsung, wah gila kalian gila. Nggak bener ini, nggak bener. Jangan, kata Rita kayak gitu. Ya, mau gimana lagi. Siska tuh maksa gitu. Aku juga udah nggak mau, aku udah nggak boleh sebenarnya. Tapi, mau gimana lagi. Nah, Siskanya kan, iya aku juga dengan semua resikonya. Gini loh, Rit, aku tuh mau nanya, kamu tuh barangkali ada kenalan orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Oh, Rita tuh mikir gitu, siapa ya, kira-kira siapa ya? Udah deh, ntar aku update lagi deh, aku coba tanya-tanya dulu katanya. Ya udah, waktu pun berlalu, mereka pisah pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian setelah itu, mereka tuh kumpul lagi di rumahnya. Mereka kumpul lagi di rumahnya Putri. Ada Siska, ada Rita, ada Putri. Mereka bahas lagi masalah itu. Gimana? Jadi rencananya gimana nih enaknya nih. Nah, Rit, kamu gimana, Rit? Ditanya lagi si Rita. Aku belum dapet gitu. Cuman aku udah ada informasi sih. Ada abangnya temen aku, abang temen deketku. Dia itu bisa mengerti seperti itu, cuman belum tahu nih, aku belum omongin ke dia. Ya udah deh gini aja, mending semuanya tuh harus siap ya. Aku juga nggak mau menanggung resiko, soalnya apapun yang terjadi baik buruknya ini kan di rumahku gitu. Aku nanti yang tanggung jawab, kata Putri kan. Ya udah gini aja, kita janjian lagi beberapa hari lagi. Nanti pas liburan. Oke. Akhirnya mereka pun deal. Rita itu coba ngontek itu teman dekatnya itu, dan akhirnya Rita pun kenalan sama si orang yang dimaksud ya, orang yang mengerti itu. Akhirnya dibawa langsung ke situ. Usianya udah sekitar 40 tahun, 30 sampai 40 tahun. Itu satu-satunya cowok di situ. Mereka berkumpul bertiga, sama ada bapak ibunya Putri. Saat mengetahui rencananya Siska kayak gitu, bapaknya yang langsung ini, wah Siska, kamu jangan kayak gitu, itu terlalu berisiko gitu. Bapak aja nggak berani. Nah, kamu mungkin udah dengar ceritanya kan, silsilahnya itu seperti apa, awal mula kejadiannya kenapa bisa sampai seperti itu. Iya Pak, tapi nggak tahu, aku tuh penasaran, kenapa? Karena nggak mungkin dalam hitungan detik aku yang awalnya berada di kamar, tiba-tiba aku bisa berada di belakang di pohon rambutan sana. Kayaknya itu nggak mungkin banget kan Pak. Dan aku itu penasaran, sosok hitam itu siapa? Aku bener-bener pengen tahu katanya.
Ya udah gini aja, kamu udah bilang sama orang tua kamu belum? Aku udah bilang, kata Siska ya. Dan mereka boleh katanya. Ya mereka nggak boleh sebenarnya, cuman akunya memaksa gitu. Waduh repot gitu kan. Tapi ya udah gini aja deh, bapak sih sama ibu terus terang nggak ngizinin kalian buat melakukan hal ini. Tapi terserah, resiko nanti ditanggung sama kalian sendiri. Bapak sama ibu ya cuman bisa bantu doa gitu. Intinya kayak gitu. Bapak ibunya tuh sebenarnya keberatan ya, nggak bisa. Tapi mau gimana lagi, mereka itu terus memaksa daripada itu dilakuin secara diam-diam. Nah ini logika bapaknya itu begitu. Daripada ini dilakuin secara diam-diam, yang nggak tahu kapan waktunya, tiba-tiba mereka jalan sendiri, nggak kekontrol. Akhirnya ya mau nggak mau seperti itu, biar lebih mudah diawasi. Dan bapak sama ibunya ternyata nggak tinggal diam. Mereka itu juga memanggil salah satu orang sesepuh dari keluarganya bapaknya Mbak Putri itu untuk ikut andil, tapi secara diam-diam ya, kayak pengawasan aja gitu. Dan bener aja, hari yang ditunggu, hari yang dijanjikan pun tiba. Mereka semuanya berkumpul. Ada Putri, ada Siska, ada Rita, ada yang temennya abangnya Rita itu yang orang pinter, sama ada bapak ibunya Mbak Putri. Di situ mereka kumpul dan begini, udah mereka tidur aja di situ kan. Si Mbak Siska itu dia memilih tidur di depan kamar tadi, sementara yang lain itu tidurnya di atas semua. Temannya abangnya Rita sama Rita, ada satu lagi, abangnya Rita pun ikut di situ. Mereka itu nunggu di teras semuanya. Udah mereka kayak ngobrol-ngobrol begitu aja. Itu di situ Siska. Tiba-tiba malam ya, ini malam, udah sekitar jam 11 malam, itu tuh kayak mereka dibilang ritual juga bukan ritual sih, tapi mereka tuh lebih kayak berharap cemas gitu, harap-harap cemas apa sih yang nanti akan terjadi gitu sama Siska. Dan kurang lebih sekitar jam 11 malam, tiba-tiba si Siska itu teriak kenceng banget, ngejerit gitu ya, jerit. Akhirnya yang di depan, Rita, abangnya, yang temennya abangnya itu sama Putri, itu pun bangun gitu kan, masuk ke dalam. Bapak ibunya dari atas juga turun. Ke situ ada apa. Dan pas mereka masuk ke dalam situ, Siska itu udah nggak ada. Siska itu udah nggak ada di tempat itu, udah nggak ada di rumah itu, udah nggak ada di ruangan itu. Pokoknya bener-bener nggak ada, hilang gitu ya. Akhirnya semuanya itu pada nyariin kan, cariin dulu langsung. Putri ambil senter, Pak, Mas kita itu aja, ke pohon rambutan belakang rumah gitu. Ya mereka langsung buru-buru ke sana kan, dicariin di situ di pohon rambutan, nggak ada ternyata. Siska itu hilang. Setelah itu hilang. Sampai pagi dicariin ke setiap sudut tanah di rumah itu, di sekitar rumah itu tuh benar-benar nggak ada. Siskanya itu benar-benar ngilang, nggak ada jejak sama sekali, nggak ada ide kemana dia gitu. Akhirnya Putri pun inisiatif, oh iya, kenapa aku nggak nanya dia aja gitu kan. Akhirnya Putri pun balik lagi ke kamar itu sendirian. Balik ke situ sendirian dan ngelihat si anak kecil, temannya Putri itu, lagi berada di sudut ruangan di situ lagi nangis. Dah, kamu kenapa nangis? Kenapa begitu tumben-tumbennya kamu nangis? Nah si anak kecil tadi itu nunjuk begini. Pas Putri nengok, itu kan kamar gelap kondisinya kan, belum dinyalain. Pas Putri nengok, Putri itu kaget banget. Si Putri itu ngelihat Siska itu lagi dipeluk sama si sosok tadi dari belakang. Sempat ngelihat beberapa detik sebelum menghilang, si sosok tadi itu mundur kayak nembus tembok kayak gitu.
Dan Siskanya tuh cuma senyum aja. Pas dipeluk nggak ada rasa marah, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Bener-bener Siska itu cuma senyum gitu ya, berdiri, sementara di belakangnya itu ada makhluk yang tinggi besar itu sampai badannya tuh agak ngebongkok begini. Itu makin masuk ke dalam tembok dan akhirnya bener-bener hilang. Putri bingung di situ, apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata Siska masih ada di sini tadi. Iya, Siska masih ada di sini dan kalian malah nyarinya ke belakang gitu. Kenapa nggak nyari di sini? Itu udah terlambat katanya. Siska itu udah diambil, Siska itu udah makin jauh kata anak kecil tadi. Langsung Putri keluar gitu kan. Langsung keluar nemuin masnya temennya abangnya Rita. Mas, ini gimana yang terjadi? Anggap aja namanya Mas Jamal gitu ya. Mas Jamal, ini gimana? Apa yang terjadi? Kok Siska nggak ketemu ya? Kemana Siska gitu kan? Ini aku juga lagi nyariin. Ini bener-bener bingung ya. Kasih saya waktu gitu. Kasih saya waktu. Itu di situ dia Mas Jamal itu tuh kayak diem doang. Diem masih di teras ya. Balik ke teras lagi. Diem, terus si Mas Jamal turun ke area depan, area tanah halaman rumah begitu. Kayak nggak tau lah. Mungkin gambarannya kalau yang di TV kan suka begini tuh, kayak pakai radar gitu, dicariin di mana gitu. Hasilnya tuh nihil. Si Mas Jamal balik lagi ke situ. Put, aku nggak bisa ngelihat apa-apa katanya. Siska itu entah di mana, aku nggak tahu. Akhirnya bapaknya sama ibunya Mbak Putri pun kayak mulai ngebuka sesuatu. Jadi gini, oke, nanti kami tuh sebelumnya itu sempat ngasih tahu Eyang ini, Mbak Putri kenal ya, namanya Eyang Durga. Eyang, kami mau minta tolong, akan ada seperti ini. Sementara Eyang Durga itu udah tahu kalau Mbak Putri itu punya ya itu tadi ya, dan Eyang Durga kayak udah tahu sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Akhirnya bapaknya sama ibunya Mbak Putri itu ini benar-benar jadinya merepotkan semuanya gitu ya, merepotkan orang tuanya juga, malam-malam harus pergi naik motor berboncengan ke rumahnya Eyang Durga ke sana. Eyang Durganya pun dijemput sementara ibunya Mbak Putri itu di sana, dan nggak lama menyusul dianterin sama salah satu saudaranya bapaknya. Udah pulang di situ, ngumpul lagi di situ ada Eyang Durga. Eyang Durga tuh nggak banyak ngomong ya, karena udah sepuh juga gitu kan. Udah sepuh, jalannya juga udah mulai bongkok kayak gitu. Iki bocah saiki kok ngene katanya. Ini anak sekarang kok gini ya. Yang namanya begini kok buat main-main gitu. Putri gitu. Koncomu jenenge sapa ya? Temen kamu namanya siapa? Namanya Siska katanya. Oh iya Siska katanya. Udah sih Eyang Durga tuh kayak enggak banyak ngomong lagi, cuman kayak dengan sisa tenaganya, dengan khasnya orang tua, orang udah sepuh begitu, jalannya udah bongkok begitu, jalan ngelilingin rumahnya Mbak Putri tadi, dikelilingin sambil sesekali jongkok, kayak ngambil tanah begitu, dipegang, ditaruh lagi, blek, kayak gitu, terus diputerin. Mungkin hampir memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Eyang Durga tuh kayak gitu terus nyariin. Nah akhirnya pada satu momen kurang lebih udah sekitar jam 2 pagi mereka kumpul lagi di situ. Koncomu iku wis aduh katanya, temen kamu itu udah jauh gitu. Jauh gimana yang ya udah jauh, susah ini buat narik lagi, buat balikin lagi itu susah banget. Nggak bisa dengan cara begini, mau dicariin dimanapun juga nggak bakalan ketemu gitu. Gini aja, ya udah, yang terbaik ya kasih tahu orang tuanya gitu.
Waduh, di situ udah mulai pada panik semuanya. Rita, Putri terutama itu udah mulai pada panik semua. Ini gimana cara pertanggungjawabannya gitu kan. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gini aja, kita tunggu pagi, besok kasih tahu ke orang tuanya, nanti kita libatkan juga orang tuanya. Eyang juga butuh waktu gitu buat melakukan hal seperti ini. Dan akhirnya udah, singkat cerita aja ya, karena durasinya juga udah mulai tua nih. Udah, mereka akhirnya malam itu istirahat, nggak tidur, mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol doang sampai pagi. Setelah itu udah paginya Eyang Durga pulang, janjian 2 hari ke depan insya Allah kita kumpul lagi di sini dan ya nanti kita lihat ya, kayak gitu. Akhirnya Mbak Putri ngasih tahu ke sama Rita yang ngasih tahu ke ibunya Mbak Siska, ya mereka histeris lah, panik lah segala macam, bingung juga gitu mau ngapain. Akhirnya setelah 2 hari kemudian mereka pun berkumpul lagi di situ. Eyang Durga udah siap dengan segala sesuatunya ya, dengan apa ya segala persiapannya lah, lahir batin. Gue nggak perlu nyebutin detail benda-benda apa yang dibawa aja, yang dibawa sama Eyang itu. Udah, mereka kumpul. Jadi begini Pak Bu, intinya ya. Jadi begini Pak Bu, saya mohon izin, saya mau nyari Siska. Saya itu butuh nama lengkapnya, tanggal lahirnya, kayak gitu. Udah itu aja. Sama saya mau lihat fotonya itu seperti apa. Saya takutnya salah orang begitu kan. Akhirnya dikasih lihat tanggal lahirnya juga. Kayak dihitung. Oh ternyata lahirnya tuh tanggal ini. Pakai disesuaikan sama kalender Jawa kayak gitu ya. Ini gue nggak inget gitu tanggal berapa, hari apanya kayak gitu. Pon, Pahing, Wage, Kamis kayak apalah pokoknya kayak gitu. Itu disebutin semuanya. Oke, Eyang Durga udah paham dan beliau akhirnya menuju satu sudut di rumah itu, lebih tepatnya itu di pojok belakang, itu di dekat pohon rambutan situ. Eyang duduk di sana sendirian, jangan diganggu ya, Eyang butuh sendirian. Nggak tahu sampai kapan, bisa sampai pagi katanya. Yaudah, akhirnya malam itu pun dilakuin semedi di pojokan sana, Eyang Durga sendirian, sementara yang lain yang ada di situ itu masuk ke dalam rumah semuanya. Kalian berdoa aja di dalam rumah, bantuin Eyang berdoa gitu sebisanya lah, minta sama Yang Maha Kuasa supaya Siska itu bisa ditemuin, supaya Siska bisa dibalikin, iso digawa mulih katanya, bisa dibawa pulang kata Eyang Durga. Akhirnya udah, yang lain di dalam rumah semuanya berharap cemas tanpa obrolan apapun. Eyang Durga sendirian di belakang. Sekitar jam 3 pagi, Eyang Durga pulang, letak-letuk masuk. Nah, pripun Eyang katanya. Gimana Eyang? Apa yang terjadi? Siska gimana Siska? Wah, Nduk, wis angel katanya. Lah angel pripun? Angel susah gimana? Ini udah susah nih. Susah gimana Eyang? Siska iki wis adoh, Siska iki wis lunga katanya. Siska itu udah jauh, Siska itu udah pergi. Kata Eyang Durga kayak gitu. Udah bapak ibunya nangis, Putri ya, dan yang lain-lain pun ikut bersedih gitu ya. Aduh ini gimana. Jadi malam itu bener-bener Siska itu sama Eyang Durga itu udah dinyatakan hilang, gak bisa ditemuin, gak tahu keberadaannya gimana. Sampai kejadian itu ya, jadi udah malam itu udah selesai gitu kan. Sampai itu kurang lebih sekitar 2 bulan kemudian, tiba-tiba ini 2 bulan kemudian ya, semuanya mereka udah melalui fase kesedihan segala macam kayak gitu. Jadi gini, gue agak susah menyampaikannya. 2 bulan kemudian tiba-tiba Eyang Durga itu datang ke rumahnya Mbak Putri, ngomong sama bapak ibunya, Siska itu sekarang udah mendekat lagi katanya. Lah, mendekat pripun Eyang? Dan akhirnya ya dijelasin begini secara supranatural. Gue juga nggak ngerti itu kan. Dijelasin dan ternyata bener.
Gak lama setelah hari itu, setelah dikabarkan, mereka kan ngumpul lagi gitu kan. Ngumpul tapi nggak begadang kayak malam-malam sebelumnya. Udah setelah itu mereka pulang 3 hari setelah itu. 3 hari setelah itu, Eyang Durga tiba-tiba datang ke situ. Bareng siapa? Bareng Siska. Cuman kondisi Siska waktu itu berbeda. Dia sangat pendiam, gak banyak ngomong, pandangannya pun gak fokus. Kayak ada sesuatu yang hilang dalam diri Siska. Kayak gitu. Dan ya mau gimana lagi, memang kejadiannya kondisinya seperti itu. Kalau menurut versinya Eyang Durga dan mungkin beberapa orang-orang pintar, Siska secara fisik, secara badan itu memang dikembalikan. Tapi secara batin atau secara sukma itu diambil. Jadi Siska yang pulang hari itu adalah Siska yang kosong, yang cuman badan doang, tapi jiwanya itu kosong, gak ada. Dan selanjutnya hari pun berjalan ya, sampai sekarang kondisinya Siska masih seperti itu. Ini semua nama udah disamarkan. Karena gak mungkin pakai nama asli gitu, termasuk Mbak Putri pun itu udah disamarkan. Ya sampai sekarang kondisinya Siska masih seperti itu, belum bisa pulang. Dan Eyang Durga masih mengupayakan itu sampai 2 tahun, ya 2 tahun lebih kemarin ya, 2 tahun sebelumnya. Dan sekarang ya Eyang Durga itu udah nggak ada, udah meninggal. Akhirnya itu nggak diterusin gitu. Sekarang dari pihak keluarganya Siska sih masih terus mengupayakan itu supaya bisa pulang. Ya semoga ini aja sih, gue juga ikut berdoa ya, semoga Siska itu bisa balik lagi. Nggak tahu dengan cara apa, nggak tahu dengan perantara siapa nanti yang akan melakukan. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mbak Putri. Turut bersedih juga, turut berduka cita juga atas segala sesuatu yang terjadi ya. Ya semoga semuanya baik-baik aja, semoga semuanya itu bisa kembali seperti awal. Ya Mbak Siska udah hilang selama belasan tahun ya, mungkin sekarang ya belasan tahun. Nah itu aja ceritanya. Ada beberapa cerita sisanya tapi kayaknya nggak perlu diceritain. Intinya itu aja secara garis besar. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita dari Mbak Nindya Putri ini dari Yogyakarta. Terima kasih banyak. Dan Mbak Putri sama keluarganya terima kasih juga karena udah berbagi cerita ini. Kita ambil segala sesuatu yang positif, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Gue mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang kurang berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Semoga kita tetap terlindung, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.